seberapa halus batin seseorang itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mewaspadai reaksi batin kita sendiri. Sebagaimana setiap orang memang semestinya mewaspadai reaksi batinnya sendiri. Salam sejati, Rahayu. Bagi yang terbiasa mewaspadai reaksi batinnya sendiri, akan melihat motif yang tak lebih dari ego yang sedang membangun citra, kekuasaan, atau kehormatannya. Kenapa bisa terbaca? Oke, kita lanjutkan cerita-ceritanya. Pelan-pelan saja ya, biar enak dengernya. Kenapa bisa terbaca? Karena gerak pikiran setiap orang itu punya pola yang sama. Ya, sama. Bagaimana polanya? Kita banyak ngobrol-ngobrol soal ini di seri pengantar meditasi. Bahwa kerjaan pikiran itu ya memang begitu-begitu saja. Wilayahnya kan itu-itu saja. Masa lalu, masa depan. Maka bagi yang terbiasa mewaspadai reaksi batinnya sendiri, tentu saja lebih mudah untuk melihat. Lebih mudah untuk melihat bagaimana pikiran muter-muter seperti komedi putar dan menimbulkan apa? Baper. Menimbulkan kebaperan. Dan diutuslah akunya untuk mengekspresikan kebaperan itu, yang lalu nantinya mewujud menjadi tingkah pola. Nah, orang yang terbiasa dalam keheningan tidak akan terlalu reaktif dalam menanggapi anggapan orang lain mengenai dirinya. Catat ini ya. Orang yang terbiasa dalam keheningan tidak akan terlalu reaktif dalam menanggapi anggapan orang lain mengenai dirinya. Kenapa? Karena seseorang yang katakan saja bening, atau Anda mau pakai istilah apa terserah, bebas. Seseorang yang bening, benar-benar bening, bukan yang ngaku-ngaku bening loh ya. Keakuannya tentu saja tipis. Maka wajar saja jika orang-orang model begini tidak terlalu peduli dengan kualitas kepribadiannya. Sehingga ia tidak terlalu reaktif dalam menanggapi anggapan orang lain mengenai dirinya. Mau dianggap bagaimana, itu tidak terlalu penting. Yang terpenting hanyalah kesadaran akan setiap gerak pikiran. Namun demikian, kita kan hidup di dunia kesan nih. Ya, kita hidup di dunia kesan. Yang keruh boleh-boleh saja sih ngaku-ngaku bening. Boleh. Syukur-syukur berjuang menjadi bening beneran sambil jalan. Ya kan? Ya setidaknya tidak jumawa lah. Apalagi ngaku-ngaku paling bening sejagat raya. Lalu sok-sokan goblok-goblokin orang lain yang dianggapnya belum bening. Janganlah. Orang yang terbiasa menjaga imunitas tubuhnya tidak akan terlalu reaktif dalam menanggapi virus anu di sekitarnya. Biasa saja. Maka orang yang tidak terlalu reaktif dalam menanggapi anggapan orang lain mengenai dirinya itu tadi bukan berarti tolol, bukan berarti mati rasa, ya. Ia hanya cenderung waspada terhadap reaksi batinnya sendiri, reaksi batin yang timbul tenggelam itu.
Ya kan? Reaksi batin itu kan timbul tenggelam. Sehingga sebelum kebaperan itu menyeretnya pada sikap-sikap yang egois atau tingkah pola yang tidak elok, ia sudah menyadarinya sebagai tontonan saja. Kita bisa melihat seberapa halus batin seseorang yang mengaku sudah mencapai tingkat kegombalan segini-segitu dengan mengamati batin kita sendiri. Ya, setidaknya demikian. Namun, soal seberapa halus batin seseorang itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah apa? Mewaspadai reaksi batin kita sendiri. Urusan kita adalah mewaspadai reaksi batin kita sendiri. Sebagaimana setiap orang memang semestinya mewaspadai reaksi batinnya sendiri, sehingga masing-masing bisa memahami satu dan yang lainnya. Simpati dan empati bertumbuh dalam ketulusan. Ketulusan yang apa adanya. Jadi bukan drama dan kepura-puraan lagi. Nah, dengan mewaspadai reaksi batin sendiri, cepat atau lambat akan mengenal diri. Karena mengenal diri, maka memahami diri. Karena memahami diri, maka tentunya akan memahami diri-diri yang lain. Nah, dari pemahaman ini menjadi salah satu jalan kepantasan untuk mengenal Tuhan. Atau apapun Anda menyebutnya, silahkan. Sumonggo. Ya. Maka tidak sedikit para bijak yang memberi kode, isyarat, atau perumpamaan-perumpamaan, ya sebagai pendekatan lah. Sebagai pendekatan tentang bagaimana cara memahami sesuatu yang tidak terjangkau pikiran. Maka mulailah dari hal-hal kecil. Gak usah muluk-muluk. Mulailah dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana untuk membangun kebiasaan baru. Terutama kebiasaan mental. Dimulai dari cara memandang segala sesuatu. Janganlah memandang segala sesuatu secara kaku dan sempit, hanya dari satu sudut, yang ini disimbolkan sebagai makhluk bermata satu. Saya rasa Anda tidak asing dengan yang saya maksud, ya. Oke, ada banyak sudut pandang, ya. Saat Anda mendengar suara saya ini pun, batin Anda pasti bereaksi. Ada kemunculan perasaan. Entah itu perasaan suka, tidak suka, atau netral biasa saja. Sebagaimana kita pernah kupas di ruang sebelah, bahwa perasaan jelek berasal dari pikiran jelek. Perasaan baik berasal dari pikiran baik. Maka apapun reaksi batin Anda, entah itu suka, tidak suka, atau netral biasa saja, setidaknya Anda menyadarinya, ya. Apapun reaksi batin Anda, ada proses petik dan tanam melalui niat, di mana itu menghasilkan dorongan. Dorongan untuk melahirkan tingkah pola. Soal petik memetik ini kita persedikit, ya. Sedikit saja. Untuk berbuah, itu diperlukan kondisi-kondisi tertentu. Dengan kata lain, apa yang kita tanam tidak selalu berbuah. Tidak selalu. Benih memang berdaya untuk memunculkan buah. Tentu saja dengan proses tumbuh kembang yang alamiah. Tapi tanaman buah kan tidak selalu berbuah. Iya kan? Misal kalau ditanam di lahan yang tidak mendukung pertumbuhan, tidak dirawat, tidak disiram, tidak dipupuk, tidak kena sinar matahari yang cukup, tentu saja tanaman itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Bahkan bisa mati.
ya enggak? Lah, kalau mati, bagaimana bisa memunculkan buah? Contohnya apa ya? Orang suci. Pakai contoh orang suci, rasanya kok kayak ini, lebay. Tapi nggak apa-apa lah, lebih dikit ya. Orang suci tidak bisa terpental ke alam bawah. Kalau istilah alam bawah terkesan alot dan lebay, kita bisa gunakan istilah lain yang lebih empuk. Misal perasaan menderita. Alam adalah apa yang Anda alami, yang Anda rasakan. Apa yang Anda rasakan tidak terbatasi fisik, ya. Ada banyak alam, ada banyak hal yang Anda rasakan. Semakin halus, semakin sedikit yang bisa Anda rasakan selain keberadaan Anda sendiri. Ada banyak konsep mengenai alam dengan istilah-istilah kerennya yang dikemas kuno atau modern. Namun terkadang malah membuat pikiran berpikir kejauhan. Jadi sepertinya kita tidak ada perlunya meribetkan sesuatu yang sederhana. Poinnya sudah dapet ya. Orang suci tidak bisa jatuh terpental dalam penderitaan. Kenapa? Karena niat jahat yang berpotensi untuk membuatnya terpental ke alam penderitaan itu sudah runtuh. Jadi niat jahatnya itu sudah runtuh. Pintu-pintu peluang dan kesempatan untuk terpental dalam penderitaan tertutup bagi orang suci. Karena sudah runtuhnya niat-niat yang memungkinkan beliau terpental. Jadi niat itu merupakan benih. Dan realisasi niat adalah penanaman dan perawatan. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik yang berdasar niat jahat? Atau perbuatan jelek yang berdasar niat baik? Ayo, silahkan direnungkan. Ya. Banyak sekali di kehidupan kita pemesanan kita yang tidak mendapat kesempatan untuk terkirim. Di antaranya karena tidak diimbangi itu tadi, tidak diimbangi dengan membangun kepantasan. Jadi, penanaman Anda tidak selalu berbuah. Pemesanan Anda tidak selalu terkirim. Apa yang Anda pesan hari ini? Apa yang Anda tanam hari ini? Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyempatkan diri untuk menjadi bagian dari sebab kelangsungan nilai kesempatan ini. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Sekali lagi, selalu waspadai reaksi batin Anda sendiri. Oke? Salam sejati.